Halo Tribuners, kembali lagi dengan saya Igal Mira pada podcast Tamu Tribun. Dan untuk kali ini bisa dilihat sendiri, saya tidak ada di studio Tribun Ternate, tapi saya ada di Sanggar Gendang Gamalama Ternate. Nah, untuk sebagian Tribuners yang menonton, pasti sudah tahu lah kalau SGG ini akan mengadakan pegelaran pentas musikal kembali. Nah, kalau pada tahun lalu nih, diadakannya dengan tema Bollywood Night, dan kita tahu sendiri kalau itu sukses banget, karena saya sendiri juga nonton dari awal sampai selesai pegelaran musikal dari SGG Ternate itu. Nah, kalau untuk tahun ini, tahun 2025, pegelaran pentas musikalnya ini agak dengan tema yang berbeda. Dengan tema Disney. Nah, ini kan cukup berbeda sekali dengan yang tahun lalu, Bollywood Night ke Disney. Nah, untuk itu, saat ini saya sudah bersama dengan Rapunzel. Hai. Rapunzel dan Pangeran William. Oke, apa kabar? Jadi Rapunzelnya adalah Mela. Yang juga tahun lalu sebagai pemeran utama juga di Bollywood Night sebagai Anjali. Nah, kali ini dia hadir sebagai Rapunzel. Oke, dan sekarang setelah itu ada Kak Angko sebagai Pangeran William atau pasangannya dari Cinderella. Nah, ini Rapunzel dan Pangeran William. Nah, kenapa nih dari Anjali ke Rapunzel dan ini dari Rahul ke Pangeran William? Nah, ini kenapa SGG Ternate itu bisa mengubah temanya nih signifikan sekali ke Disney? Pertimbangannya apa nih? Karena yang Bollywood Night kemarin kan sukses banget. Nah, mungkin bisa dijawab sama Rapunzel, silakan. Oke, jadi pertimbangannya itu sebenarnya kita dari rapat bersama untuk persiapan pagelaran calon angkatan 7 ini. Kita mau buat apa ya? Sebenarnya itu pertimbangannya mau Bollywood kembali, tetapi setelah dipikir-pikir, mungkin untuk angkatan 7 ini baiknya itu kita buat cerita yang berbeda supaya mereka punya cerita yang berbeda setiap angkatan. Karena kalau sama tidak ada perbedaan dengan angkatan sebelumnya begitu. Betul. Jadi makanya tahun ini akhirnya berunding apa ya yang cocok yang bisa kita bawa, yang bisa mencakup banyak orang juga dalam pagelaran itu. Dipilihlah Disney, dimana kita mikirnya pertimbangan juga bahwa lagu-lagu Disney ini kan sudah pasti sudah banyak orang yang tahu. Udah melekat lah. Iya, jadi kita mau mungkin euforianya tuh sama kayak Bollywood. Jadi orang-orang tuh penonton yang datang itu tahu juga lagu-lagunya. Nah, kita pilihlah Disney yang memang kita tahu kebanyakan orang pasti tahu semua lagu-lagunya, makanya dipilihlah Disney untuk tema pagelaran Sanggar Gendang Gamalama tahun ini. Betul, jadi udah yakin banget nih pasti Disney juga nggak kalah pecahnya nih sama yang Bollywood kemarin. Benar. Oke, nah untuk Kak Angko sendiri nih, untuk kalau pemilihan musik, kan tadi juga udah disebutin sama Kamela, kalau musiknya nih pasti akan melekat lah di Tribuners atau yang nanti bakal menonton pegelaran pentasnya. Nah, untuk Sanggar Gendang Gamalama sendiri mungkin ada apa ya? Ada gayanya kah? Atau ada yang khas lah dari SGG yang bakal ditampilkan untuk pegelaran nanti? Tapi masih tema Disney itu seperti apa tuh, Kang Ko? Oke, jadi di Sanggar Gendang Gamalama itu dikenal dengan koreografernya dengan anak-anak sanggarnya yang unik-unik ya, yang orang bisa kenal ya. Jadi coach kita itu lebih memilih Disney karena sesuai dengan karakteristiknya mereka masing-masing. Jadi ya saya tambah sedikit bahwa khas atau gaya yang kita tambahkan di pagelaran Disney ini itu dari koreografinya. Jadi bisa dilihat kalau di lagu-lagu Disney itu kebanyakan kan dansa-dansa pangeran-pangeran. Nah, di sini kita dibuat berbeda dan buat koreografi ulang kembali di setiap lagu-lagunya dengan ciri khas dari Sanggar Gendang Gamalama. Lalu untuk dialog atau ceritanya dari film yang akan ditampilkan itu kita buat dengan khas-khas kita. Jadi nggak ceritanya tetap cerita Disney, tapi kita kemas dengan gaya SGG. Untuk lengkapnya kayak gimana kita tidak bisa spoiler dulu, karena pasti teman-teman harus nonton secara langsung. Jadi nanti harus datanglah secara langsung gitu ya. Oke. Nah, kalau untuk musiknya sendiri nih, itu kan terkenal kayak instrumennya Disney. Nah, kalau untuk SGG nanti pegelarannya bakal pakai instrumen kah atau mungkin musiknya dibikin sendiri atau direkam, atau seperti apa tuh? Mungkin Kang Ko bisa jawab. Jadi musiknya itu kalau dance-nya itu dipakai lagu dari Disney-nya masing-masing. Tapi kalau untuk dialog-dialognya itu nanti kita
rekam ulang. Oke. Jadi nanti direkam tuh satu-satu Iya, per satu-satu karakter. per karakter. Oke, nah ini kan saat ini kan saya bersama dengan Pangeran William dan juga Rapunzel. Nah, ada karakter apa lagi nih selain Pangeran William dan Rapunzel? Kalau Pangeran William ya pasti ada Cinderella. Iya ya, pasti ada Cinderella dong. Nggak mungkin cuman Pangeran William. Nah, nanti baru kita ketemu nih sama Cinderellanya siapa. Nah, selain Cinderella, Pangeran William, Rapunzel, Eugene. Iya. Nah, siapa lagi nih karakter yang bakal ditampilkan di pagelaran nanti? Pagelaran yang paling penting di pagelaran Disney tahun ini yang pasti itu ada Aladdin. Nah, Aladdin untuk karakter dari film Aladdin kita lengkap semuanya, dari Aladdin, Jasmine, Jafar, terus sultannya, temannya Jasmine, Dahlia, itu kita lengkap karena itu memang highlight untuk pagelaran tahun ini itu adalah film Aladdin. Nah, untuk lagi penampilan-penampilan lain kita ada Moana dan Maui, satu paket dalam film. Terus ada Belle di Beauty and the Beast bersama Beast-nya. Terus abis itu ada apa lagi, Angko? Frozen, Elsa, Anna, itu kita ada Hans juga. Jadi emang ada beberapa film yang kita angkat itu adalah Frozen, Tangled, Rapunzel sendiri, Beauty and the Beast, Moana, terus Cinderella, Snow White. Dan Snow White pun itu kita lengkap dari Snow White-nya, pangerannya, 7 kurcacinya, ibu tirinya. Jadi semuanya ada, sama ibu peri-peri semuanya. Di setiap filmnya kita dikasih detail karakternya masing-masingnya, semuanya ada. Dan karakter yang di filmnya tentu berbeda dengan karakter yang akan kita tampilkan di pagelaran ini karena ada sedikit bumbu-bumbu SGG di situ. Iya, harus dong ada khasnya ya dari SGG. Tidak serta-merta Disney aja gitu. Nah, itu yang ditunggu-tunggu sama Tribuners yang nonton. Khasnya SGG ini kayak gimana gitu. Oke, nah itu untuk mengenai karakter yang ditampilkan. Itu kan nggak lengkap nih ya Camilla ya. Itu kan tidak semua karakter Disney disebutkan oleh Camilla. Jadi Aladdin, terus ada Moana, terus ada Rapunzel, ada Cinderella, terus ada apa ya tadi Frozen. Nah, itu kan tidak semuanya ya. Nah, kalau untuk pemilihan karakter-karakter yang akan ditampilkan tuh atas pertimbangan apa? Sebenarnya untuk karakter-karakternya itu langsung dipilih sama coach. Jadi coach yang pilih film-film apa yang ditampilkan dengan pertimbangan kita pilih film-film yang memang banyak orang yang tahu. Jadi supaya ketika orang nonton pagelaran mereka tahu lagunya apa, filmnya dan apa, gitu jadi ya. semuanya sudah familiar. Jadi harapan SGG sih sebenarnya untuk pagelaran ini itu kayak orang-orang datang mereka tuh nggak cuma nonton tapi mereka ikut nostalgia. Jadi mengingat-ingat lagi masa kecil mereka yang suka ditemani sama cerita-cerita Disney. Betul. Oke, terima kasih Camilla untuk penjelasannya. Nah, sekarang kita ke Kak Angko dulu, ke Pangeran William dulu. Nah, ini kan seperti yang kita tahu SGG ini kan anggotanya kan banyak banget ya. Banyak banget. Nah, terus untuk tahun ini itu untuk pelantikan angkatan ke-7. Nah, untuk Kak Angko sendiri tuh angkatan berapa nih kalau boleh tahu? Angkatan 6. Camilla juga angkatan ke-6. Nah, untuk pemilihannya karakter sendiri, Kak Angko jadi Pangeran William, terus Camilla juga jadi Rapunzel, itu atas lewat audisi apa nih? Dipilihnya berdasarkan kriteria apa nih? Boleh diceritain? Oke, ya jadi sebelum pemilihan itu jadi kita menyesuaikan dengan pemeran utamanya film. Contohnya seperti kayak Moana, jadi disesuaikan dengan karakteristiknya Moana, warna kulit, rambutnya juga, postur tubuh. Jadi ya saya sendiri juga warna kulit juga, postur tubuh, gaya rambut, ya semua seperti. Memang sih kalau aku lihatnya kamu agak mirip Pangeran William. Aku jadi emang nggak kaget gitu kalau lihat, ini Pangeran William mirip banget. Ini cocok banget sama Cinderellanya. Oke, jadi pertimbangan-pertimbangan itu ya warna kulit, terus postur tubuhnya mungkin ya. Warna kulit juga. Betul. Kan memang kalau kita lihat di flyernya itu memang bagus banget sih, mirip banget. Jadi mungkin untuk Tribuners yang mau melihat flyernya nanti akan ada link di description box. Jadi bisa cek di description box di bawah untuk flyernya. Oke, jadi mungkin Kak Angko sama Camilla boleh masing-masing ceritain dong gimana kalian proses latihannya sampai sekarang. Mungkin dari Kak Angko duluan, boleh silakan. Camilla duluan. Aku duluan. Oke, silakan Camilla. Jadi kalau untuk proses latihan kita ini sudah bisa dibilang proses latihannya 70%.
karena untuk lagu-lagunya setiap film yang atau setiap tampilan yang akan kita tampilkan sudah kita rekap, tinggal kayak dikemas kembali karena beberapa dari masing-masing film atau penampilannya itu kita tuh ada beberapa lagu, jadi ada dialognya. Mungkin kita persiapannya itu tinggal penampilan latihan untuk satu pertampilannya. Jadi kemarin kan baru latihan lagunya untuk dance-nya. Ini kita latihannya sekarang fokusnya ke dialog, blocking untuk dramanya, begitu. Jadi sekarang fokusnya kita di situ. Oke, jadi udah mantap latihan musiknya ya, udah tariannya gitu. Tariannya udah. Oke, kalau dari Kak Angko sendiri gimana tuh proses latihannya? Jadi proses latihannya itu kita semuanya maunya maksimal ya. Jadi kalau latihan itu kita semuanya maksimal. Kalau satu datang ya semua harus datang. Terus kalau jadi kita kan bagi-bagi sesi latihan. Iya, betul. Jadi nggak mungkin sekalian. iya, setiap jam 2 sampai jam 3 itu partnya siapa, Cinderella atau Snow White apa. Jadi kayak manage waktu supaya lebih maksimal gitu, tidak tunggu ganti-gantian kalau bertepatan waktu sama-sama. Udah berapa bulan tuh latihannya? Baru dari bulan Desember akhir atau Januari awal. Januari awal. Ini acaranya Februari ya? Februari. Iya, Latihannya Februari. dari Januari. Iya. Tapi kalau anak-anak Sanggar SGG mah kita udah nggak ragu lagi. Karena udah biasa lah gitu ya, tiap hari latihan nari gitu. Kalau untuk Disney mah gampang lah gitu. Oke, nah itu untuk latihan musiknya ya, tariannya. Nah untuk pegelaran Disney sendiri kan pasti butuh persiapan yang mantap banget nih. Nah kalau untuk proses persiapan acara, progresnya udah sampai mana nih? Kita untuk progres kesiapan acara udah bisa dibilang 80%. Karena 20% itu kita tinggal mau siap-siap ke lokasi, terus dekor-dekor sih 20% itu. Karena sekarang kita fokusnya cuma di latihan. Untuk lokasi dan blocking nanti itu semuanya tinggal di situ. Jadi 80% itu sekarang kita semuanya fokus ke latihannya saja dan penjualan tiket. Oke, untuk penjualan tiket, lokasi dan lain-lain nanti bakal dijelasin di akhir video. Nah, tapi aku mau tanya dulu nih, sebenarnya tujuan dari Sanggar Gendang Kamalama mengadakan pegelaran yang sebesar ini untuk pelantikan angkatan baru, ya kan? Seperti itu kan konsepnya sebenarnya. Nah, apa sih tujuannya? Karena ini kan pegelaran yang luar biasa juga, yang cukup besar lah. Karena dan juga terbuka untuk masyarakat umum, kita bisa beli tiket, kita bisa saksikan langsung lah seperti itu. Jadi kayak ada unsur-unsur komersil, ada hiburan juga. Tapi tujuan dari SGG tuh apa sih untuk pegelaran ini? Bella? Boleh. Dari tujuan SGG sebenarnya untuk buat pagelaran setiap tahunnya dengan kapasitas yang besar seperti ini itu sebenarnya itu untuk menguji mental dari anggota-anggota baru sebenarnya. Jadi kayak hasil pelatihan, karena kita kan calon anggota 7 ini kita nggak langsung masuk Sanggar, tapi dikasih training dulu, pelatihan selama 3 bulan. Nah hasil training itu kita kembali buatkan pagelarannya biar mereka diuji mentalnya, ditampilkan di banyak orang. Nah kebetulan pada saat pagelaran ini kan pertama itu kita dari pagelaran biasa saja, tapi tetap tiketing, tapi nggak kapasitas yang semakin besar kayak sekarang. Nah itu semakin berkembangnya per tahunnya tuh kayak banyak peminatnya. Makanya betul. kenapa Kak Adi mempertimbangkan kembali, coach kita mempertimbangkan kembali untuk tema ini kita apalagi ya yang bisa mencakup banyak orang begitu. Jadi akhirnya temanya naik lagi, temanya dari Bollywood terus habis itu jadi Disney. Jadi itu menjadi tujuannya tidak hanya untuk menguji, yang awalnya untuk hanya menguji mental para anggota 7 untuk tampil di depan banyak orang, akhirnya jadi komersial. Jadi ini bentuk juga promosi kalau Sanggar dari Indonesia Timur atau Sanggar Gendang Kamalama ini bisa ikut besar, bisa buat acara sebesar ini. Karena biasanya kan kita pasti berpatokan dengan kegiatan atau event-event yang nasional atau kita pasti menunggu callingan lah. Betul. Tapi ini kita bisa dari Sanggar sendiri kita bisa buat produksi acara sebesar ini dengan SDM yang seperti ini. Jadi ini bentuk kita untuk mempertunjukkan diri atau unjuk diri lah gitu. Kayak ditunjukin nih, ini SGG nih. Ini SGG, ini adalah Sanggar Gendang Kamalama begitu.
Oke, jadi ya selain untuk untuk menguji angkatan baru tadi yang seperti Kamila jelasin, ya akhirnya pegelaran ini tuh jadi semacam hiburan juga. Iya. Jadi untuk mengundang masyarakat, antusias masyarakat terhadap sanggar juga. Ditunggu-tunggu juga setiap tahunnya. Iya, betul banget. Apalagi sekarang temanya dari Bollywood ke Disney. Oh, pasti kan lebih semangat lagi, lebih penasaran lagi karena ini pasti berbeda gitu tampilannya. Nah, jadi Kak Angko, mungkin jelasin dong ke Tribuners, kita beli tiketnya di mana? Atau udah mulai dijual kah? Terus harganya berapa? Terus benefitnya apa nih yang kita dapetin dari range tiket yang dijual oleh SGG, Kak Angko? Jadi untuk tiketnya itu udah dijual, jadi via-nya link, jadi masuk link dulu, nanti ada isi email juga, form. Google Form Iya, gitu ya Google Kak Form, Angko ya. ya. Oke, kalau untuk harganya berapa? Untuk harganya untuk tiket gold itu 150. 150. Iya. Kalau yang silver 100.000. 100.000 itu berarti kan ada beda lah benefit yang beda. didapetin. Kalau yang 150 dapat apa aja Kalau tuh Kak Angko? 150.000 itu duduknya paling depan. Jadi kan 1.000 kursi. 1.000 kursi. Iya, 1.000 kursi. Jadi 500 yang bagian depan itu untuk gold. Tiket gold. Jadi yang di belakang 500 tiket silver. Iya. Oke, jadi tiketnya dijual 1.000 aja dong. Iya, 1.000. Ya, mungkin bisa kita taruhkah link? Sudah bisa. Sudah bisa di description box atau di mana tuh Kamela? Kita ada linknya. Nanti tidak hanya di description box di podcast ini, nanti bisa langsung cek di akun Instagram Sanggar Gendang Gamalama, di bio-nya itu ada link cara pembelian tiket. Jadi teman-teman gampang sekali, langsung aja masuk ke link itu, isi formnya, mau beli berapa tiket, terus melakukan pembayaran secara transfer, dan bukti transfernya tinggal nanti masukkan lagi ke form itu, masuk ke Sanggar, nanti akan diinfokan setelah pengisian form itu, nanti akan masuk email untuk bukti pembayarannya yang bisa nanti ditukarkan ketika ganti tiket fisik. Oke, jadi itu kan pembelian tiket secara online. Nanti Iya. ada pembelian tiket secara offline kah? Untuk saat ini kita tidak ada tiket secara offline, tapi kita ada akses. Nanti bisa kalau teman-teman yang tidak bisa atau tidak bisa mengakses cara beli tiket online, bisa langsung datang ke Sanggar Gendang Gamalama, nanti dibantu cara pembelian tiket secara online. Jadi tetap pembelian secara online, tapi nanti kita bantu di sini kalau misalnya tidak bisa melakukan pembayaran secara online gitu. Oke, jadi intinya penjualan tiket cuman secara online. Nah, tiket atau link pembelian tiket Google Form-nya bakal ada di description box di bawah. Jadi Tribuners yang menonton juga kalau mau beli tiket bisa langsung cek di description box di bawah. Oke, terima kasih. Tapi sebelum itu mungkin Kak Angko sama Kamela juga sekalian boleh kasih harapannya lah untuk nanti pegelaran pentas musikal Disney ini. Harapannya apa nih? Mungkin dari Kak Angko duluan, silakan. Untuk harapan saya untuk pementasan pergelaran angkatan 7 ini semoga sukses dan maksimal sesuai dengan apa yang diharapkan kita semua. Oke, Kamela gimana harapannya? Kalau harapan aku ini sedikit kutipan lagi dari podcast sebelumnya, jadi podcast saya tahun lalu, bahwa di balik keseruan kita di tema Disney ini atau pagelaran Disney ini, kita tetap anak-anak Maluku Utara yang memang budaya itu identitas kita. Jadi jangan salah kalau kita Sanggar Gendang Gamalama selalu membawa tema-tema di luar, tetapi kita tuh tetap ada pada budaya atau identitas kita sebagai anak Maluku Utara. Jadi tetap budaya dan kesenian khas Maluku Utara tuh tetap kita melestarikannya begitu. Oke, terima kasih Kamela. Itulah kenapa aku di awal tuh nanya gitu, ini khasnya apa nih dari SGG nih untuk walaupun temanya Disney tapi tetap SGG anak Maluku Utara gitu. Oke, sekali lagi terima kasih untuk Kak Angko dan juga Kamela karena sudah berbagi mengenai nanti pegelaran pentas musikal Disney dari Sanggar Gendang Gamalama dalam rangka pelantikan angkatan ke-7 calon. Kalau sekarang anggota SGG yang aktif udah berapa tuh Pak? Sekarang secara administrasi ya 170 lebih. 170 lebih. Ya. Oke, itu banyak banget. Apa nanti 170 orang itu bakal terlibatkah dalam pagelaran ini? Enggak, tapi tidak semuanya, tapi hampir. Karena beberapa sudah punya kesibukan masing-masing, jadi emang harus menyesuaikan. Tapi
170 orang itu pasti mereka juga ikut nonton untuk pagelaran. Iya dong, tentu banget. Iya. Oke, terima kasih Kamila. Tapi sebelum itu mungkin dari Kak Angko sama Kamila ada closing statement untuk Tribuners yang menonton, apa ya, sebagai ajakan aja sih supaya Tribuners nanti nonton pagelarannya di mana, terus waktunya juga kapan, seperti itu. Silakan. Mungkin Kak Angko atau Kamila duluan? Masing-masing. Aku saja. Oke, silakan. Baik, halo semuanya. Jadi jangan lupa nanti akan ada pagelaran Disney atau A Magical Party Disney Musical by Sanggar Gendang Gamalama yang akan diadakan di Auditorium Universitas Muhammadiyah dimulai pada tanggal 24 Februari. Jadi teman-teman stay tune di akun Sanggar Gendang Gamalama untuk pembelian tiketnya. Jadi jangan sampai kehabisan seperti pagelaran sebelumnya. Oke, teman-teman, terima kasih. Terima kasih Kamila. Sekarang Kak Angko, silakan closing statement. Ajakin Tribuners buat nonton Pangeran William nanti di pagelaran. Untuk para penonton Tribuners, jangan lupa saksikan pergelaran Angkatan 7 Sanggar Gendang Gamalama, karena di sana ada saya sama Kamia juga sebagai Pangeran William dan juga Rapunzel. Oke, terima kasih Kak Angko, terima kasih Kamila, dan iya, oke. Dan untuk Tribuners yang menonton, semoga episode kali ini bermanfaat untuk Tribuners kalian, dan untuk informasi selengkapnya mengenai pagelaran pentas musikal tema Disney dari SGG Ternate pada tanggal 24 Februari nanti, mengenai tiketnya juga bakal kita taruh lengkap di description box di bawah. Jadi jangan lupa cek description box di bawah. Saya Igal Mira, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Oke, Tribuners, kalau tadi aku udah wawancara Rapunzel sama Pangeran William. Nah, walaupun Pangeran Williamnya nggak sama Cinderella, nah sekarang saya sudah bersama dengan Cinderellanya. Halo, Kak Dini Anggraini. Nah, Kak Dini Anggraini ini yang akan memerankan karakter Cinderella untuk pagelaran pentas musikal tema Disney. Oke. Nah, mungkin sebelum itu Kak Dini boleh cerita sedikit dong mengenai gimana audisinya Kak Dini ini bisa terpilih jadi karakter Disney Cinderella. Walaupun ini kita lihat udah memang cocok banget sih. Tadi Pangeran William udah jelasin juga tuh Kak Dini, katanya dilihat dari postur tubuh, dari warna kulit. Aku juga lihatnya Kak Dini cocok banget sih ini jadi Cinderella. Tapi boleh diceritain dulu Kak Dini, latihannya kayak gimana sih sampai terpilih gitu jadi Cinderella? Jadi untuk pelatihannya sendiri tuh sama seperti yang tadi Pangeran William bilang, Angko, itu kita dipilih sesuai dengan postur tubuh kita dan gaya rambut mungkin. Ini rambut Din juga nanti bakal dimiripin juga sama Cinderella. Dan dimana Cinderella kan rambutnya pirang ya. Betul. Itu Din juga blonde ya gitu. Iya, blonde. Warnanya kan warna blonde. Din blonde juga. Udah beberapa banyak yang pemeran utama yang udah rambutnya udah berwarna sama kayak pemeran karakter karakter mereka masing-masing. Tadi kita lupa tanya juga sih sama Rapunzel, rambutnya kayak gimana Rapunzel gitu. Rambutnya udah kayaknya udah warna udah Rapunzel juga, gitu. Udah warna Rapunzel. Tapi kalau Din belum. Tapi kita udah lihat sih di flyernya Kak Dini luar biasa bagus banget. Bajunya juga cocok banget Cinderella. Nah kebetulan Kak Dini ini ya Tribuners juga merupakan perwakilan Maluku Utara ke ajang Miss Teen Beauty. Jadi berhasil meraih runner-up kelima dengan 7 gelar. Nah Kak Dini mungkin kita kurang familiar nih Miss Teen Beauty ini apa sih, ajang apa ya Kak Dini boleh jelasin? Miss Teen Beauty itu adalah ajang pageant untuk putri remaja. Ya, putri remaja kecantikan khususnya. Namanya Miss Teen. Iya, Miss Teen, putri remaja kecantikan. Jadi Kak Dini ini merupakan perwakilan Maluku Utara. Iya. Gitu. Kalau untuk sebelumnya apa tuh audisinya seperti apa tuh Kak Dini? Kemarin Din untuk ke ajang Miss Teen Beauty Indonesia itu Din tidak ikut audisi. Kayak Din dipilih langsung sama ada di Sanggar GG juga, pokoknya orang Sanggar GG yang membawa Din. Jadi memang untuk mengikuti ajang ini. Jadi Kak Dini ini merupakan perwakilan gitu ya ke Miss Teen Beauty itu. Jadi sekarang perwakilan Maluku Utara dan ini meraih runner up 5 dengan 7 gelar. Itu seperti apa tuh Kak Dini? Jadi Din mendapatkan 7 gelar. Ada runner up, terus ada most photogenic, ada
The Best Favorite Award, terus ada Flower Queen, Best Skin, Top 2 Best Talent, sama Top 2 Best Evening Gown. Oke, jadi itu 7 gelarnya. Ada 7 gelar. Dari perwakilan Maluku Utara. Nah, nanti langkah selanjutnya apa tuh, Kak Dini? Untuk Din, insya Allah tahun ini pengen ikut Putri Indonesia karena umur Din juga udah cukup untuk ikut Putri Indonesia. Jadi rencananya ke Putri Indonesia untuk mewakili Maluku Utara. Oke, sukses terus Kak Dini. Selain sukses juga untuk karakter Cinderellanya nanti untuk pegelaran pentas musikal SGG dengan tema Disney. Sukses juga buat ajang-ajang berikutnya. Terima kasih Kak Dini. Ini perkenalan khusus karakter Cinderella. Oke, terima kasih Tribuners.